Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Kamila Ramadhania dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, selaku presenter yang akan membawakan presentasi mengenai Dynamics of Green Living, terutama di lingkup lingkungan tetangga. Seperti yang telah kita ketahui, praktik hidup ramah lingkungan saat ini sedang menjadi tren yang ramai dilakukan. Praktik hidup ramah lingkungan ini tidak hanya membawa dampak yang baik pada lingkungan, namun juga pada diri kita. Banyak sekali cara dalam mempraktikkan gaya hidup ramah lingkungan. Berikut beberapa cara dalam menerapkan praktik hidup ramah lingkungan serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip hidup ramah lingkungan di dalam lingkungan tetangga yang telah saya rangkum dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pemanfaatan lahan sempit. Pemanfaatan lahan sempit merupakan tindakan yang mengupayakan penghijauan di tengah padatnya pemukiman warga, terkhususnya contohnya di wilayah Jakarta saat ini. Rumah-rumah warga yang saling berhimpitan dan berdempetan, serta tanah yang diaspal mengakibatkan tidak banyak lagi ruang terbuka hijau. Tumbuhan pun menjadi sulit tumbuh karena hal tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan lahan sempit, seperti yang dilakukan pada gambar ini. Terdapat kolam ikan kecil yang dibuat di pojok halaman rumah dengan menambahkannya dengan menaruh beberapa tanaman rambat sebagai hiasan di dindingnya. Lalu di gambar selanjutnya adalah kegiatan membersihkan halaman. Kegiatan ini masuk dalam praktik ramah lingkungan karena dengan membersihkan halaman, maka sampah seperti daun kering dan lain-lain tidak akan berserakan dan mengakibatkan penumpukan sampah. Penumpukan sampah dapat menjadi pemicu timbulnya berbagai macam penyakit. Selanjutnya, ada upaya pengurangan emisi karbon dengan beralih menggunakan sepeda dibandingkan kendaraan bermotor. Bersepeda selain dapat mengurangi jumlah emisi karbon, tentunya juga dapat menyehatkan tubuh. Jadi dengan melakukan hal tersebut, kita tidak hanya menerapkan praktik hidup ramah lingkungan, namun juga gaya hidup sehat untuk diri sendiri. Lalu selanjutnya ada 3 gambar yang menunjukkan praktik ramah lingkungan. Contohnya ada pemanfaatan lahan sempit, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Lalu ada pemanfaatan barang bekas menjadi wadah tanaman. Pada gambar 1 terlihat wadah plastik yang dijadikan wadah tanaman. Lalu di gambar ketiga ada bekas batang pohon yang tidak terpakai, yang dijadikan sebagai tempat dekorasi menjadi tempat tanaman. Nah, dengan memanfaatkan barang bekas ini, juga termasuk ke dalam praktik hidup berkelanjutan. Barang bekas yang tidak dikelola akan menjadi sampah, namun jika dapat dikelola, akan menjadi sesuatu yang berguna. Nah, berikutnya ada beberapa foto yang akan kita bahas dari kiri atas sampai kanan bawah. Di foto yang pertama terdapat penggunaan transportasi umum. Penggunaan transportasi umum ini sudah banyak dilakukan, terkhususnya di wilayah Jakarta yang saat ini banyak sekali transportasi umum. Contohnya tuh seperti Transjakarta, MRT, LRT, kereta, dan lain sebagainya. Penggunaan transportasi umum ini juga dapat mengurangi emisi karbon. Lalu di foto kedua terdapat tempat sampah yang masih dicampur atau belum dipisah. Tempat sampah yang belum dipisah ini antara organik dan anorganik dapat menjadi suatu masalah karena sampah yang masih tercampur itu tidak dapat dipilah. Nah, itu belum termasuk ke dalam praktik hidup ramah lingkungan. Lalu di foto yang ketiga ada membersihkan halaman. Seperti yang sudah dibahas tadi, membersihkan halaman dapat mengurangi sampah yang berserakan di halaman. Lalu gambar keempat juga ada penggunaan transportasi umum. Lalu di gambar kelima ada penggunaan bahan ramah lingkungan. Contohnya
terlihat di situ terdapat pemakaian sendok kayu dan bungkus dan daun plastik sebagai bungkus nasi. Nah, itu merupakan sebuah praktik hidup ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan plastik lagi. Seperti yang selalu kita temui dalam ketika membeli makanan di luar, yaitu terdapat penggunaan sendok plastik, lalu bungkus nasinya juga dari plastik. Karena plastik itu ketika menjadi sampah itu akan menjadi sampah yang susah diuraikan. Lalu di gambar ke-6 ada pemborosan air. Di situ di foto tersebut terdapat seorang anak kecil yang melakukan pemborosan air, yaitu dia membuang-buang air dengan bermain air. Nah, bermain air ini dapat menyebabkan pemborosan air. Nah, pemborosan air itu merupakan tindakan yang bukan praktik hidup ramah lingkungan. Lalu di gambar yang ke-7 dan ke-8 ada mencuci piring dengan menghemat air. Mencuci piring dengan menghemat air itu contohnya caranya dengan seperti mencuci semua alat makan terlebih dahulu, baru membilasnya secara bersamaan sekaligus di akhir. Nah, agar hal tersebut dapat menghemat air lebih banyak. Nah, itulah beberapa praktik ramah lingkungan yang telah diterapkan di lingkup tetangga. Dengan menerapkan praktik hidup ramah lingkungan dan praktik hidup berkelanjutan, kita dapat melestarikan lingkungan serta untuk kebaikan diri kita sendiri. Ada pula kaitannya dengan media pembelajaran, yaitu banyak sekali media di sekitar kita yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Contohnya melalui barang bekas yang dimanfaatkan menjadi alat penyampaian materi menjadi sebuah media pembelajaran. Maka dari itu, mulailah kita menerapkan praktik hidup ramah lingkungan, terutama di kehidupan kita sendiri dari pribadi diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.